Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas tentang tanaman indoor atau indoor plant. Apa sih indoor plant itu? Jadi tanaman indoor itu adalah tanaman yang tahan sedikit cahaya matahari, sehingga dia cocok berada di dalam ruangan. Kemudian ada sebagian dari tanaman indoor itu juga tahan terhadap minum air. Dan keadaan ini juga menyebabkan tanaman tersebut cocok berada di dalam ruangan. Yang mana tanaman indoor ini itu saya bahas ada dua bagian. Yang pertama itu tanaman hias indoor. Sering kita dengar seperti itu ya, yaitu tanaman hias yang minim kebutuhan cahaya mataharinya. Yang kedua adalah tanaman sayuran yang lagi ngetren sekarang ini, yaitu microgreen. Nah, kalau yang microgreen itu sebagai sumber pangan sehat, dan dia merupakan solusi menanam minim cahaya di dalam ruangan, yang mana gizinya itu hingga 6 kali lipat dibandingkan sayuran dewasa. Ini contoh indoor plant di halaman rumah saya. Apa manfaat atau strong way kita harus atau kita memiliki keinginan ya untuk menanam tanaman hias indoor, atau kenapa kita hobi menanam tanaman hias indoor? Sebetulnya hobi itu bukan karena suka saja, sebaiknya juga disertai dengan ilmu. Jadi suka yang disertai dengan ilmu, sehingga suka kita itu suka yang sangat berarti terhadap sesuatu. Apa sih manfaat dari menanam tanaman hias indoor ini? Yang pertama itu adalah mengurangi stres. Kenapa tanaman hias indoor ini bisa mengurangi stres? Karena keindahannya ya. Jadi begini, kita menanam sayur juga indah bagi sebagian orang ya. Bahkan mungkin bagi semua orang sayuran itu ketika lagi mekar-mekarnya difoto itu indah. Tapi begitu dia sudah panen atau diserang hama penyakit, karena sayuran itu rentan diserang hama penyakit, maka tidak terlihat lagi keindahannya. Sedangkan tanaman hias dia evergreen atau selalu hijau, selalu indah di pekarangan. Karena kenapa? Kita tidak memanennya, kita tidak memanen, kita hanya memandang. Jadi selalu utuh dia, evergreen, selalu hijau, sehingga lebih kuat sinyal energi positif yang diberikan si tanaman hias ini dibandingkan dari tanaman sayuran. Mungkin karena itu tadi, dia selalu evergreen. Kemudian kadar oksigen pun bertambah, karena beberapa tanaman hias menurut penelitian NASA itu mengeluarkan oksigen yang berlimpah dibandingkan tanaman-tanaman yang lainnya, terutama tanaman-tanaman seperti pakis Boston, kemudian philodendron, itu oksigennya lebih tinggi dibandingkan tanaman-tanaman lainnya. Yang kedua, udara menjadi bersih. Kenapa udara menjadi bersih? Karena saat berfotosintesis, tanaman itu menghirup namanya karbon dioksida atau CO2 yang dikeluarkan dari pernapasan manusia. Jadi manusia itu bernapas menghirup oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan tadi, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu diserap oleh si tanaman tadi, sehingga udara jadi melimpah oksigen, dan itulah disebut udara menjadi bersih. Sedangkan yang ketiga, udara sehat. Tadi udara bersih ya, sekarang udara sehat. Kenapa udara menjadi sehat? Itu karena yang pertama itu tanaman menyerap polusi udara di dalam ruangan. Apa saja sih polusi udara itu?
Yang pertama itu bisa berupa asap rokok, kemudian logam berat seperti timbal itu ya. Kemudian zat kimia yang terdapat di ruangan itu seperti dari pembersih lantai, dari tinta spidol ya, serbuk tinta spidol kalau yang kita belajar ada whiteboard di rumah. Kemudian kalau ada printer itu ada serbuk dari tinta printer, kemudian dari dinding cat, kemudian dari furnitur yang menggunakan menggunakan pelapis dan lain sebagainya, itu semuanya mengeluarkan racun yang bertebaran di udara. Maka para ahli banyak mengatakan bahwa sebetulnya polusi udara itu lebih banyak di dalam ruangan daripada di luar ruangan, lebih banyak di dalam. Tapi kita tidak menyadarinya. Nah, tanaman ini sangat efektif menurut penelitian para ahli menyerap polusi-polusi udara yang ada di dalam ruangan. Oleh karena itu, kalau di negara-negara maju itu memang mereka wajib meletakkan beberapa tanaman hias indoor di dalam ruangan. Mengapa tanaman hias indoor yang diletakkan? Karena tadi dia tahan terhadap minim cahaya dan tahan terhadap minim air. Kalau yang tanaman lain yang kita letakkan di dalam ruangan itu bisa mati tanamannya. Jadi sebenarnya semua tanaman kan memang bisa menyerap zat-zat beracun ini, tapi ketahanannya itu tidak tahan gitu di dalam ruangan, sehingga kita memilih tanaman indoor yang memang untuk diletakkan di dalam ruangan atau di teras kita. Kemudian beberapa tanaman itu seperti jenis aglonema itu bisa menyerap bakteri dan virus, terutama virus flu dan batuk. Nah, ini sangat bagus ya diletakkan beberapa tanaman di dalam ruangan kita untuk ikhtiar sehat kita menyerap bakteri dan virus ini. Kemudian ada tanaman yang memang berfungsi menjaga kelembaban, karena kelembaban udara itu harus ideal supaya virus dan bakteri itu tidak mudah berkembang biak. Kemudian berikutnya tanaman-tanaman tertentu tuh seperti lidah mertua bisa menyerap radiasi, sehingga kalau di negara maju itu mereka meletakkan di dekat komputer, di dekat laptop atau di dekat kulkas dan lain sebagainya, karena dia bisa menyerap radiasi. Kemudian selanjutnya bisa menyerap bau ya. Di beberapa kolam renang di luar negeri itu mereka menata tanaman-tanaman bahkan yang bisa menyerap klorin. Jadi sangat banyak manfaat dari tanaman hias yang berada di sekitar rumah untuk kesehatan kita, sehingga itu menjadi alasan utama kita mengapa kita menghadirkan tanaman hias ini di sekitar rumah kita, terutama di dalam ruangan. Itulah sebabnya tanaman hias itu sangat ideal sebagai garden terapi jiwa, membuat kita bahagia, tenang, damai, dan juga memberikan efek kesehatan kalau dari manfaatnya ini. Nah, selain tadi manfaatnya sangat banyak ya, ini yang lebih utama, memberikan estetika ruangan. Ini salah satu sudut di ruangan belajar anak-anak, saya letakkan beberapa pot tanaman hias yang mana keberadaan mereka ini saya gilir setiap minggu. Jadi diletakkan ke dalam, minggu depan letakkan keluar, ganti dengan tanaman lainnya. Jadi kita harus banyak koleksi tanaman hias indoor supaya kalau bergiliran tumbuhnya tetap bagus, karena tanaman-tanaman ini walaupun minim cahaya dia tetap membutuhkan cahaya matahari. Nah, walaupun pengertian indoor tadi indoor itu di dalam ruangan, tapi sebetulnya maksudnya itu adalah estetika ruangan yang minim cahaya. Jadi teras itu termasuk indoor juga. Jadi selain estetika di dalam ruangan, kita bisa memberikan keindahan di luar ruangan seperti teras rumah. Karena teras rumah yang teduh itu tidak mungkin kita tanami tanaman-tanaman sayuran, karena sayuran itu pada umumnya membutuhkan full cahaya matahari. Ini beberapa foto tanaman hias di rumah saya. Itu tadi ya pengertian dari tanaman hias indoor dan strong way, mengapa kita
mesti menanamnya. Demikian, terima kasih.